selagi masih disebut nama ini, selagi masih ada baginda Rasul di antara kita, selagi itu Islam akan tetap tegak, Islam akan tetap ada sampai suatu ketika Al-Quran tak lagi dibaca, sampai suatu ketika pribadi baginda Rasul tak lagi dikenal, segala sesuatu yang berasal dari baginda Rasul tak lagi dibicarakan, maka saat itu adalah saat di mana kehancuran Islam dan Islam akan hilang sebagaimana dulu ia datang dalam keadaan asing dan ia akan hilang dengan keterasingan. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka satu ajaran para ulama yang diajarkan kepada kita menyebut tentang baginda Rasul, memperingati hari kelahirannya, memperingati Mi'raj baginda Rasul, memperingati hijrah baginda Rasul. Segala sesuatu itu dikemas dalam bentuk seperti ini agar kita menyampaikan tentang baginda Rasul dan menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah di siang hari ini kita mencoba menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita untuk mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, baginda Rasul itu satu contoh yang paling indah. Dan saya rasa sudah mulai langkah orang-orang seperti baginda Rasul. Baginda Rasul jika ditinjau dalam satu pandangan kita sebagai tokoh seorang ulama di zaman ini, ia adalah tokoh, ia adalah ulamanya dan ia adalah segalanya. Maka baginda Rasul mencerminkan seseorang yang paling ahli di dalam segala sesuatu sehingganya pantas ia dijadikan tauladan. Baginda Rasul sebagai tokoh agama, maka baginda Rasul itu mengajarkan kepada para sahabat bagaimana menjadi seorang tokoh agama. Dulu kalau kita pergi ke kota Makkah, banyak di antara kita yang sudah haji lah, banyak. Alhamdulillah. Yang belum haji mudah-mudahan cepat-cepat naik haji. Yang sudah naik haji lagi. Yang sudah umroh lagi. Yang belum umroh mudah-mudahan cepat umroh. Kalau kita umroh, kalau kita haji, kita ziarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melewati hendak masuk ke Raudhah, di situ ada tempat, Bu, agak tinggi tempat itu. Tempat itu diberi pagar. Kenapa diberi pagar? Diberi tanda bahwa di situ dulu berkumpul mereka sahabat-sahabat baginda Rasul yang dikenal dengan sebutan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah menghabiskan waktunya di dalam beribadah kepada Allah. Waktunya habis hanya untuk mendengarkan tausiah, waktunya habis untuk melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasul mengajar umat dan menjadikan masjid sebagai tempat segalanya. Kepemimpinan di dalam masjid, pelajaran diadakan di dalam masjid, segala sesuatunya dijadikanlah masjid sebagai tempat untuk berkumpul menyelesaikan banyak permasalahan di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ashabus Suffah ini pimpinannya namanya Abu Hurairah. Nama asli Abu Hurairah itu ada yang tahu, Pak? Abu Hurairah. Banyak yang tahu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ini sahabat pimpinan dari Ashabus Suffah. Ashabus Suffah menghabiskan waktunya di dalam masjid. Seringkali mereka kelaparan, seringkali mereka menghabiskan waktu bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika setelah 3 hari enggak makan, mereka senantiasa melazimi masjid, tinggalnya di masjid. 3 hari enggak makan, perutnya sakit. Abu Hurairah, dia salat melengkung badannya, usai salat dia menahan rasa sakit di dalam perut. Itu sebab kemudian baginda Rasul usai salat bersama mereka, baginda Rasul kemudian memegang pundak dari Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, hari ini aku yang akan mengundangmu untuk makan bersama. Mendengar undangan makan, Pak. Orang kalau sudah lapar dengar undangan makan, nggak bakalan telat. Bisa-bisa yang lain belum hadir, dia hadir duluan. Karena apa? Karena rasa lapar yang membawanya. Benar ternyata baginda Rasul baru saja masuk ke dalam rumahnya. Baginda Rasul masuk ke dalam rumahnya. Baginda Rasul melihat bayangan di belakangnya. Begitu menoleh, kaki dari Abu Hurairah nampak di balik tirai dari rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Engkaukah wahai Abu Hurairah? Benar ya Rasulullah. Begitu cepatnya engkau datang wahai Abu Hurairah. Tersenyum Abu Hurairah. Tapi baginda Rasul kemudian bertanya, mana teman-temanmu yang lain? Mengapa hanya engkau sendiri? Ya Rasulullah, engkau mengundangku bersama teman-temanku. Iya, seluruh temanmu bawalah kemari. Konon ashabus suffah itu ada yang bilang 40, ada yang bilang 40 lebih. Baginda Rasul mengundang keseluruhannya. Sempat Abu Hurairah ketika berbicara dengan baginda Rasul menyingkap tirainya. Abu Hurairah melihat hidangan yang ada di depan baginda Rasul hanyalah semangkuk susu saja. Kata Abu Hurairah, ini kalau semuanya diundang mana cukup? Dan saya adalah orang pertama yang tahu. Kalau sampai saya orang pertama yang diundang nggak dapat, rugi besar saya ini. Pulanglah Abu Hurairah mendapati teman-temannya yang berada di Suffah, ashabus Suffah. Ketika didapati teman-temannya, maka berkatalah Abu Hurairah, wahai teman-temanku, hari ini kita diundang oleh baginda Rasul. Semangat teman-temannya, memang paling banyak nggak makan. Marilah bersamaku, tapi ingat, karena kalian adalah mengikuti aku, kalian harus berada di belakangku semuanya. Takut nggak dapat. Ini pemimpin kan nggak boleh begitu, Pak. Ini Rasulullah mau ngajarin nih kepada para sahabat tentang bagaimana kepemimpinan di dalam agama. Itu sebab kemudian gimana? Abu Hurairah berbaris paling depan, yang lain baris di belakangnya. Begitu baginda Rasul melihat Abu Hurairah bersama teman-temannya, masuklah wahai Abu Hurairah bersama teman-teman. Masuk satu persatu. Abu Hurairah itu tahu kebiasaan baginda Rasul. Baginda Rasul itu jika memberi makanan, itu pasti beliau ambil dan diberikan kepada orang yang di sebelah kanannya terlebih dahulu. Itu sebab Abu Hurairah masuk pertama kali, dia ngambil stand, ngambil posisi di sebelah kanan baginda Rasul. Begitu dia masuk, hendak duduk di sebelah kanan baginda Rasul memegang tangannya. Engkau pemimpinnya, engkau berada di tempat ini. Dipindah ke sebelah kiri. Susah Abu Hurairah, ya Allah. Aku yang pertama kali tahu, akan tetapi mungkin aku akan menjadi orang yang terakhir menikmatinya. Sedangkan teman-temanku ini semuanya ashabus suffah, dia tahu persis ukurannya sama dengan dia semua. 3 hari gak makan. Dibariskan oleh baginda Rasul satu persatu sehingganya mengelilingi baginda Rasul ke 40 orang tadi. Diangkatlah susu tadi yang berada di atas mangkuk tadi, di dalam mangkuk ini. Kemudian baginda Rasul memberikan kepada orang yang di kanan. Kata baginda Rasul, "Syrab, minumlah." Diminumlah. Itu Abu Hurairah waktu temannya minum, dia pejamin mata, Pak. Dia hanya mendengar dengan telinganya bunyi masuknya susu ke dalam perut. Geluk 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 geluk. Lapar. Itu Abu Hurairah bilang apa? Kayaknya orang pertama minum habis, sudah nggak dapat apa-apa saya. Sambil menahan lapar dia pejamin mata. Pindah kepada orang berikutnya, Abu Hurairah tak mampu lagi untuk membuka matanya, dia memikirkan nasibnya sendiri. Ketika sampai pada gilirannya, baginda Rasul tepuk pahanya. Ya dha'fal iman, wahai orang yang lemah imannya. Tahu rupanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minumlah olehmu. Maka diminumlah oleh Abu Hurairah. Ketika aku buka mataku, kulihat susu itu sama seperti semula, seolah-olah tidak berkurang. Maka aku meminumnya. Ketika aku minum, sekali baginda Rasul menyuruhku, baginda Rasul berkata, minumlah lagi. Aku minum lagi. 3 kali baginda Rasul menyuruhku, aku minum. Terakhir keempat kalinya, minumlah lagi. Ya Rasulullah, tak ada lagi ruang di dalam perutku karena aku sudah kekenyangan. Tersenyum baginda Rasul, barulah mangkuk tadi diambil oleh baginda Rasul dan diminum. Baginda Rasul sebagai pemimpin adalah orang terakhir yang meminumnya. Dalam riwayat dijelaskan bahwa baginda Rasul saat itu sudah berhari-hari mengganjal perutnya dengan batu. Ini pemimpin kita. Kira-kira masa sekarang ini ada kayak yang begini? Pembagian BLT umpamanya lah. Itu Pak RT, Pak RW, sisihkan dulu lah untuk kita dulu lah, yang lainnya kalau dapat terserah. Ini niru siapa Pak RT sama Pak RW kita? Kalau ngurusnya begitu. Harus mau berkorban, harus.
Sumbangan di RT kurang, sumbangan di RW kurang. Itu yang nutupin Pak RT, Pak RW. Kenapa? Karena seharusnya pemimpin begitu. Wah, besok-besok saya mengundurkan diri aja deh, Beb. Nggak jadi RW lagi deh. Nggak jadi RT lagi sudah, Beb. Sudah susah kalau begitu, Beb, jadinya. Karena pemimpin begitu. Rasulullah mengajarkan kepada Abu Hurairah begitu caranya. Jika engkau seorang pemimpin, maka engkau adalah orang terakhir yang lapar. Engkau adalah orang terakhir, orang yang pertama yang lapar dan orang yang terakhir kenyang. Itu pemimpin. Baginda Rasul mengajarkan begitu. Seorang pemimpin itu bagaimana? Kata baginda Rasul, seorang pemimpin harus jauh lebih baik dalam segala hal. Ibadahnya harus jauh lebih baik. Jadi Abu Hurairah itu anak didik baginda Rasul karena dia memimpin ashabus suffah. Kata Abu Hurairah, aku harus mirip dengan baginda Rasul dalam segala hal. Aku ingin meniru. Itu sebab Abu Hurairah suatu ketika baginda Rasul usai salat Isya, Abu Hurairah bilang kepada anak buahnya, aku ingin menjadikan hidupku sama dengan baginda Rasul. Maka salatlah ia sunnah bersama baginda Rasul. Salat sunnah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat baginda Rasul itu salat sunnah. Sebenarnya salat sunnah ini enggak semua salat sunnah boleh bermakmum. Ada salat-salat sunnah yang kita boleh bermakmum. Ini takbir baginda Rasul, Allahu Akbar. Ini pada sedikit sunnah yang mau saya jelaskan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ketika baginda Rasul takbir, punggung atau telapak tangan baginda Rasul itu nampak kepada sahabat yang ada di belakang. Jadi kalau takbir itu bukan kemudian tidak ngangkat tangan sama sekali, Pak. Allahu Akbar. Tidak, di dalam riwayat diangkat sehingganya sahabat melihat punggung dari telapak tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya baginda Rasul mengangkatnya jauh lebih tinggi daripada pundak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya. Apakah membatalkan salat? Tidak ada, ini sunnah. Mengikuti sunnah jauh lebih baik. Jika engkau hidupkan sunnah baginda Rasul, berarti engkau memiliki pemahaman tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu takbir baginda Rasul, Abu Hurairah bilang, aku akan mengikuti baginda Rasul di dalam salat sunnahnya. Aku ingin bermakmum kepada baginda Rasul. Bermakmumlah ia di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takbir juga, takbir, Allahu Akbar. Didengar oleh Abu Hurairah, bacaan baginda Rasul itu bagus, jelas huruf demi huruf. Baginda Rasul membaca sebagaimana telah ditulis di dalam Al-Quran, satu persatu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti, Pak. Bukan kayak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ini salat sunnah, Pak. Ini salat sunnah. Baginda Rasul membacanya satu demi satu, sedemikian jelasnya suara baginda Rasul, dan aku tak akan pernah melupakan bagaimana suara baginda Rasul tak kalah membaca di dalam salat. Aku nggak bakalan lupa, kata Abu Hurairah. Didengarkan oleh Abu Hurairah, usai waladhdallin itu, usai membaca surat Al-Fatihah, baginda Rasul kemudian membaca Alif Lam Mim. Surat kedua setelah surat Al-Fatihah. Wah, sepertinya baginda Rasul hendak membaca surat apa surat yang kedua di dalam Al-Quran? Al-Baqarah. Dibaca oleh baginda Rasul satu persatu, sama dengan cara membaca Al-Fatihah. Itu kata Abu Hurairah, mungkin gak banyak yang dibaca, paling 10 ayat saja. 10 ayat lewat. Abu Hurairah bilang apa? Mungkin 50 ayat. 50 pun lewat. 100 mungkin. 100 lewat. Bahkan 200 pun lewat. 250 lewat. Berapa banyaknya surat ayat di dalam surat Al-Baqarah? Sampai 300. 28 6 286 ayat dibaca habis oleh baginda Rasul, disambung dengan surat berikutnya. Nah, ini yang riwayat di dalam madhab Syafi'i menyebutkan setiap pindah dari satu surat kepada surat yang lainnya membaca bismillah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baginda Rasul membaca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang berikutnya setelah surat Al-Baqarah, surat
Keterlaluan lah kalau surat-surat pertama ini kemudian nggak tahu. Kita lah surat Ali dibaca habis juga. Berapa banyak ayat di dalam surat Ali Imran? Ayo Bu, ibu-ibu kan banyak penghafal Al-Quran nih di sini. Hafal tempatnya aja, Beb. Di mana saya naruh saya tahu, Beb. Ali Imran sebanyak 200 ayat. Dibaca habis. Itu Abu Hurairah waktu jadi makmum. Kaki yang sebelah sudah pindah lagi. Udah nggak kuat. Kata Abu Hurairah, aku melihat kaki baginda Rasul tegak, sedikit pun tidak bergoyang dan tidak bergerak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggaruk aja tidak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah baginda Rasul benar-benar khusyuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ali Imran, pindah kepada surat yang keempat di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa. Yo, berapa jumlahnya kalau yang ini? Ayo, lihat tuh di HP-nya. 176 ayat. Dibaca seluruhnya. Itu Abu Hurairah sudah nggak mampu lagi. Letih rasanya. Berkali-kali ia pindah kaki dari satu ke satu. Setengah menyesal juga dia jadi makmum. Sampai kemudian baginda Rasul seusai membaca surat Ali Imran, surat An-Nisa, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan surat Al-Maidah. Yang saya tanyain lagi banyaknya. Berapa banyak ayat Al-Maidah? Lihat di HP-nya tuh. Walhasil Al-Maidah dibaca habis. Setelah itu dibaca juga surat Al-An'am, dibaca habis juga oleh baginda Rasul. Pindah kepada surat yang berikutnya. Apa setelah Al-An'am? Apa? Al-A'raf. Setelah Al-A'raf, baginda Rasul pindah kepada surat yang berikutnya, Al-Anfal. 7 surat yang panjang ini dibaca di dalam salat sunnah. Namun kita paling kuliah kulhu ya, hafalnya cuma itu aja. Kalau bisa baca kenapa nggak bawa mushaf di waktu salat? Karena hilangnya Islam, di antara hilangnya Islam yang pertama kali adalah hilangnya Al-Quran dari tulisannya katanya. Maksudnya apa? Nah dibaca. Saya di HP ada Al-Quran, dibuka belum pernah. Boleh juga sholat pakai HP kita baca, nggak apa-apa, asal jangan baca SMS aja Bu di waktu sholat, itu nggak boleh. Itu hanya untuk membaca Al-Quran. Letih sudah Abu Hurairah salat, baginda Rasul seusai 2 rakaat di dalam salatnya, Abu Hurairah pun telah selesai. Ternyata baginda Rasul masih berdiri lagi untuk salat. Abu Hurairah mengundurkan diri. Pelan-pelan dia menjauh dari baginda Rasul, dia datang ke teman-temannya yang ashabus suffah. Kata teman-temannya, besok makmuman lagi Abu Hurairah. Cukup sekali. Dia tokoh, dia seorang pemimpin, maka ia adalah yang terbaik bagi kita di dalam segala hal. Jika bersama dengan orang banyak, baginda Rasul membaca suratnya nggak panjang-panjang. Mentang-mentang orang banyak yang makmum, action. Bacanya yang panjang-panjang. Jangan khawatir di antara mereka ada yang memiliki hajat, khawatir di antara mereka ada orang yang sudah tua, ada orang yang cacat di antara mereka. Maka tak pantas kita memanjang-manjangkan di dalam sholat yang demikian. Kecuali apabila seorang mudir di dalam pondok pesantren, santrinya ya itu saja. Kalau yang itu memang untuk hafalan, monggo dipanjangkan. Siapa yang nyuruh sholat di situ? Sudah tahu itu pondok pesantren, ada orang luar sholat di situ. Ya Allah, baca Al-Baqarah, salah ente. Udah tahu itu pondok pesantren. Kalau itu makmumnya makmum tetap, boleh saja memperpanjang bacaan. Tetapi jika masjid itu adalah masjid yang biasa digunakan oleh kaum muslimin, jangan terlalu panjang, yang sedang-sedang saja. Di Hadramut ada sebuah kejadian. Di sana nggak kemudian semua orang paham bahasa Arab atau pernah membaca Al-Quran, tidak juga. Di sana juga ada orang juga yang nggak paham kepada Al-Quran, walaupun dia Islam dari lahir. Jadi suatu ketika dia seorang pedagang, dia singgah di sebuah masjid, sholatlah di sana. Kebetulan masjidnya imam tetapnya setiap hari membaca surat secara berpindah-pindah dari surat ke surat.
Suatu ketika membaca surat Al-Baqarah, sedang salat subuh, sampai-sampai kesiangan dan dia nggak jadi ke pasar dan barangnya dia bawa pulang. Besoknya sebelum sholat di tempat itu dia nanya lagi sama temannya, nanti ente jangan takbir dulu, tungguin anak dulu lah. Kenapa? Ntar dulu, dengerin imam. Kemarin baca apa? Al-Baqarah. Apa artinya? Sapi. Tiba-tiba pada sholat yang berikutnya dia tunggunya, ini surat apa yang dibaca? Ini Al-Fil, artinya gajah. Nggak jadi sholat. Pikiran dia apa? Gajah. Apa? Sapi aja seperti itu, apalagi gajah nih. Ini karena ketidakpahaman mereka kepada apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, baginda Rasul adalah contoh di dalam kepemimpinan agama, di dalam kepemimpinan ia adalah orang yang paling adil dan tak ada orang yang lebih adil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Nggak percaya? Ibu-ibu nggak percaya, Bu? Kata Sayyidah Aisyah, ketika baginda Rasul meletakkan kepalanya di pangkuanku, aku menyisir rambutnya dengan jari-jari. Sunnah bagi seorang istri untuk kemudian membelai sang suami. Kalau botak, Beb, apanya yang mau dibelai? Ya udah nggak ada. Sungguh aku mengingat bagaimana lembaran-lembaran dari rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu punya uban tapi nggak banyak. Baginda Rasul punya uban tapi nggak banyak. Aku menyisirnya dengan jari jemari tangan. Demi Allah, saat kulitku bersentuhan dengan baginda Rasul, tak ada kulit seindah kulit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah kulitnya. Ketika wajahnya dekat kepadaku, nampak jelas kepadaku bagaimana ghamama. Tahu ghamama? Konon kening baginda Rasul itu ada bulu-bulu halus. Indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kadangkala aku tak mampu untuk melihat terlalu lama kepada wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan kepala di pangkuan istri itu sunnah. Kenapa harus dikerjakan? Kenapa harus kita praktekkan? Agar tak hilang baginda Rasul di dalam rumah tangga kita. Kadangkala yang membuat seorang suami kemudian bosan kepada istrinya karena kurangnya rasa kasih sayang di dalam rumah tangga. Di antara banyak survei yang disampaikan, kebanyakan orang-orang yang kemudian kawin lagi 2, 3 dan seterusnya, atau yang selingkuh karena tidak bersama-sama di dalam beribadah kepada Allah. Jarang kadang kita bermakmum kepada suami kita. Ini harus dilakukan karena kadang Sayyidah Aisyah bercerita, kadangkala aku bermakmum kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditinggalkan, Bu, Pak. Tidur di pangkuan istri jangan ditinggalkan. Ingat, Pak, tidur di pangkuan istri. Bukan istri muda, Pak. Istri kita. Lah, ini sunnah, Habib. Sunnah. Kemudian Sayyidah Aisyah melanjutkan ceritanya. Baginda Rasul jika berkata kepadaku untuk memerintahkan kepadaku melakukan sesuatu, belum pernah beliau menyuruh saya, belum pernah. Pernah suatu ketika robek pakaian baginda Rasul, ia menjahitnya sendiri. Sampai kemudian aku memintanya. Belum pernah menyuruh, Pak, kepada istrinya. Dikerjakan sendiri, tetapi sebagai seorang istri Sayyidah Aisyah paham, diambilnya. Biar saya, Bang, yang menjahit. Begitu, Bu. Jangan kemudian ibu ambil juga pakaian yang sudah robek, diambilkan sekalian, Pak. Ini bukan caranya. Sunnahnya gimana? Jahitkan juga pakaian si suami kita, karena itu sunnah. Baginda Rasul jika ia menyuruh, ia pasti mengatakan kepadaku, tolonglah. Kalimat tolong itu dipakai, Pak. Bukan menyuruh. Wah, saya, Bib, kalau di rumah kayak pembantu, sebentar-sebentar, Bu, ambil itu, Bu, ambil ini, ambil itu. Tiru baginda Rasul. Jika engkau ingin merasakan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sebagaimana baginda Rasul sebutkan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Bukan memerintah, meminta tolong. Suatu ketika baginda Rasul meminta kepadaku untuk dibuatkan minuman. Minta dibuatkan minuman. Biasa kan kalau suami-suami kita, Bu, buatkan kopi, Bu. Nanti kalau minta, Pak, tolong buatkan kopi.
Baginda Rasul, aku membuatkan minuman kepada baginda Rasul. Kuberikan minuman itu kepada baginda Rasul. Aku duduk di dekat baginda Rasul, berharap agar baginda Rasul nantinya memberikan sisanya kepada aku. Baginda Rasul kemudian setelah dibuatkan minuman, baginda Rasul mengembalikannya kepada aku. Minumlah olehmu dulu wahai Aisyah. Ini Pak, kalau dibuatkan minuman, sebelum kita minum, berikan dulu kepada istri kita untuk meminum. Baginda Rasul begitu. Sehingganya berbekaslah bibirku di gelas tadi, kata Sayyidah Aisyah. Ketika itu kemudian baginda Rasul, seusai aku meminumnya, aku mengambil. Kemudian baginda Rasul meletakkan bibirnya di bekas bibirku, di mana aku meminumnya di situ. Bu, suami ibu begitu? Ada satu yang bilang, nggak romantis sama sekali, Beb. Kalau yang saya, Beb, kelihatan kopinya udah saya minum, ada bekas bibir saya di situ. Dia malah bilang apa? Siapa yang minum? Cuci 7 kali, sekali pakai tanah. Dianggap apa kita? Nah, baginda Rasul begitu. Dan ciri khas baginda Rasul menyisakan sedikit dari minuman, disisakan. Baginda Rasul tahu Sayyidah Aisyah hendak mengambil berkah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika pulang baginda Rasul dari peperangan. Pulang dari peperangan, aku tahu pasti haus betul. Maka aku buru-buru membuatkan minuman buat baginda Rasul. Kubuatkan minuman untuk baginda Rasul, kuserahkan kepadanya. Ketika kuserahkan kepadanya, dia langsung meminumnya. Tidak seperti biasa. Ada apa ini? Dia langsung meminumnya dan senyum-senyum kepadaku sambil melihat kepadaku, dan dia tinggalkan sedikit dari minuman. Maka kemudian baginda Rasul keluar, entah kemana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menjadi heran. Biasanya kalau habis minum, kalau dibuatkan minuman biasanya diserahkan dulu sama saya. Ini kenapa enggak? Sisanya aku ambil dan aku minum. Ternyata Sayyidah Aisyah karena buru-buru salah ngambil. Yang seharusnya gula, mungkin yang diambilnya garam. Baginda Rasul tidak tersenyum kecut, tidak bermasam wajah, tidak sama sekali. Diminumnya walaupun asin diminumnya. Hendak membuat senang Sayyidah Aisyah. Namun di dalam hati Sayyidah Aisyah bertanya, kenapa tidak diberikan kepadaku? Kalau suami saya salah ngambil garam, diminum, kamu mau bikin saya stroke atau gimana? Minum kalau nggak percaya, pasti gitu. Untung nggak disiramkan kepada kita, Beb. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begini orang. Sehingganya Sayyidah Aisyah apa? Meminta maaf kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, karena senang hatiku melihat engkau pulang dari peperangan, sehingganya salah aku di dalam mengambil. Seharusnya yang ku ambil gula, kemudian ku ambil itu garam. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kadang suatu malam baginda Rasul berkata kepadaku, wahai Aisyah, persiapkanlah pakaianmu, aku hendak mengajakmu berjalan-jalan. Di waktu malam keluar, Pak. Bu, kalau malam-malam keluar, Bu, sama suami, jalan-jalan aja, nggak apa-apa. Karena bapak-bapak itu kalau diajak jalan kepikiran, mau kemana deh, mau belanja. Itu yang ditakutkan suami. Jalan-jalan aja biasa, bukan belanja tuh. Sayyidah Aisyah hanya apa? Hanya berduaan saja, bermesraan saja, hanya untuk duduk dan berbicara tentang segala sesuatu. Lain waktu, Sayyidah Aisyah juga jadi contoh buat kita. Apa kata Sayyidah Aisyah? Suatu ketika aku cemburu benar kepada baginda Rasul. Nah, ini kan kalau udah cemburu gimana caranya, Beb? Kalau cemburu nih, cemburu dari Sayyidah Aisyah itu sebab apa? Sebab melihat istri baginda Rasul yang bernama Sofia bintu Huyai. Madunya, tahu madunya? Bukan madu itu, Bu. Jadi istri baginda Rasul yang lain. Bagaimana tidak panas mataku, kata Sayyidah Aisyah. Kenapa? Aku melihat Sofia bintu Huyai, tangannya digandeng oleh baginda Rasul, dan baginda Rasul menjadikan pahanya sebagai tumpuan dan menaikkan Sofia ke atas tunggangan di depan mata. Panas matanya. Yang tahu perempuan, Pak. Kalau Bapak mau coba, kerjasama aja dulu sama perempuan. Itu karena ngelihat istri yang lain, Pak. Kalau istri cuma satu, yang digandeng siapa? Istri tetangga, naudzubillah waliyadzubillah. Jangan, Pak. Nah, ketika melihat itu,
Aku cemburu luar biasa, terbakar oleh api cemburu, ku tinggalkan rumah. Lari Pak Sayyidah Aisyah ke rumah abahnya, ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Begitu melihat anak putrinya pulang sendirian, Sayyidina Abu Bakar ini marah-marah. Ini seharusnya seorang bapak begini nih, seorang mertua begini. Ngelihat anaknya pulang, kenapa engkau pulang? Pasti engkau tidak izin kepada suamimu. Dimarahi sama Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sungguh aku terbakar oleh api cemburu kepada Sofia, wahai ayah, karena ia digandeng oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan mataku untuk naik ke atas tunggangan, dan baginda Rasul menjadikan pahanya sebagai tumpuan untuk naik ke atas tunggangan. Bagaimana saya enggak panas? Wahai Aisyah, engkau salah. Ini mertua kalau bagus begini. Salah. Bukankah engkau tahu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang lain? Bukan enggak tahu. Ketika engkau tinggalkan rumahmu, sungguh laknat Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan yang meninggalkan rumah tanpa seizin dari suami. Bukan mentang-mentang kemudian jadi mertua, anak perempuannya disakiti. Kan saya sudah bilang dulu sama kamu. Kenapa kamu mau? Bukan begitu, Pak. Malah jadi gas juga. Tambah besar apinya, Pak. Nah, ini contoh mertua yang baik. Tak lama berikutnya baginda Rasul menyusul Sayyidah Aisyah. Nah ini sunnah juga. Kalau istri lagi ngambek, datengin Pak, dijemput. Bukan kemudian apa? Biarin aja, Beb. Ntar juga nelpon pulang sendiri. Enggak. Ada tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak lama datanglah baginda Rasul menyampaikan salam. Sayyidina Abu Bakar sebagai umatnya, sebagai mertuanya dan sebagai sahabat mempersilahkan baginda Rasul untuk masuk. Baginda Rasul berkata kepada Sayyidah Aisyah, marilah pulang wahai Aisyah. Tidak. Mengangkat suara kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segitunya Beb ya Sayyidah Aisyah. Ini pelajaran Bu, jangan menilai Sayyidah Aisyah. Ini pelajaran buat kita. Bukan kemudian menyalahkan Sayyidah Aisyah, salah besar kita. Kalau bukan karena Sayyidah Aisyah, kita nggak tahu bagaimana baginda Rasul di dalam rumah tangganya. Tidak, aku tidak akan pulang. Dan demi saat ini, dari saat ini, saya kalau berdoa kepada Allah, saya tidak akan meminta dengan namamu ya Rasulullah. Ini istri kalau udah ngambek Pak. Begitu Pak. Ada yang mengangguk-angguk. Iya betul. Kalau udah ngambek luar biasa. Jadi apa kata baginda Rasul? Marilah pulang. Tidak. Sejak saat ini saya kalau berdoa kepada Allah nggak pakai namamu lagi. Rupanya dulu sahabat kalau berdoa, ya Allah, dengan hak nabimu, dengan hak rasulmu Muhammad Rasulullah, mereka meminta kepada Allah dengan begini. Ini satu-satunya dalil tentang wasilah yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah tentang bolehnya kita berwasilah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidah Aisyah? Lain waktu saya kalau berdoa nggak pakai namamu lagi ya. Saya akan meminta kepada Allah, ya Rabba Ibrahim, wahai Tuhannya Ibrahim. Aku tidak akan lagi menggunakan ya Rabba Muhammad, tidak. Aku tidak mau menyebutkan namamu lagi. Itu marah Sayyidina Abu Bakar kemudian memukul. Dalam riwayat sampai keluar darah di sela-sela bibir Sayyidah Aisyah. Kalau suami yang jelek, dia bilang apa? Dia ini memang begini Pak, Bapak baru tahu nih. Itu suami yang jelek. Baginda Rasul malah kemudian apa? Hati-hati wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya Aisyah adalah istriku. Ia di dalam tarbiyahku, ia di dalam didikanku. Ia telah lepas tanggung jawab darimu dan tak pantas engkau melakukan demikian. Mentang-mentang mertua kita mukul istri kita, ditambahin sama kita. Memang begini nih Pak, sering ngelawan nih Pak sama saya dulu Pak kalau di rumah. Bukan begitu. Bukan kemudian malah tambah dijelek-jelek. Karena baginda Rasul belum pernah begitu. Apa kata baginda Rasul melihat Sayyidah Aisyah menangis? Baginda Rasul menghapus air mata dari Sayyidah Aisyah. Kemudian kata baginda Rasul, pejamkan matamu wahai Aisyah. Aku khawatir baginda Rasul memukulku. Baginda Rasul menyuruhku memejamkan mata. Aku khawatir kemudian telapak tangan baginda Rasul akan mengenai wajah. Tiba-tiba aku merasakan rasa hangat yang luar biasa karena baginda Rasul merangkulku. Jadi baginda Rasul kalau marah dirangkul Bu. Pak, kalau istri kita marah, rangkul aja. Turun. Sudahlah percaya. Baginda Rasul mengajarkan kepada kita.
Semarah-marahnya istri kita, kalau kita rangkul, kalau kita peluk, hilang rasa marah. Ya enggak, Bu? Tuh ibu-ibu ngangguk semua. Ini malah enggak. Istri lagi marah, dilawan. Jadi enggak kebakaran, untung rumah kita. Ini rumah tangga baginda Rasul yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana seorang istri seharusnya kepada suami. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih belum melihat bagaimana baginda Rasul sebagai seorang anak. Kita masih belum melihat baginda Rasul sebagai kemenakan. Kita masih belum melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang kakek, sebagai seorang ayah. Maka ketahuilah baginda Rasul sempurna di dalam contohnya, dan lihatlah banyak di dalam kitab tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau seorang kakek, maka bagaimana bersikap kepada cucu-cucunya. Jika engkau seorang paman, bagaimana baginda Rasul kepada kemenakan-kemenakannya, maka kalian akan melihat contoh yang sempurna yang pernah ditampilkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya baginda Rasul dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad pemilik dari akhlak yang mulia. Di mana baginda Rasul punya akhlak yang jelek? Enggak ada. Sempurna baginda Rasul. Bahkan baginda Rasul ketika ia menegur dengan bahasa yang baik, teguran baginda Rasul itu bahasanya bagus. Dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i pernah cerita, saya mendapati hadis dari guru saya Imam Malik. Imam Malik berkata, man akala lahmal juzur falyatawadda. Ku dengar sebuah hadis dari guru, barang siapa yang telah makan daging onta harus wudu. Kalau habis makan daging onta itu harus wudu, kata baginda Rasul. Karena kalimatnya amar, perintah, maka itu wajib, kata Imam Malik. Imam Syafi'i bingung, ini apa sebabnya ketika orang makan daging onta? Bukankah daging onta ini halal? Tapi kenapa kemudian baginda Rasul menyuruh berwudu? Diteliti lagi, dia punya jalan dari Imam Malik, punya sanad keilmuan dari Imam Malik, dia mendapatkan hadis seperti ini, dicek lagi oleh Imam Syafi'i lewat jalur-jalur yang lain. Dari fulan aku dapatkan ceritanya, dari fulan aku dapatkan ceritanya, sampai kemudian aku mengetahui bahwa riwayat itu sebenarnya kejadiannya begini. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, Pak, sebab turunnya ayat. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab terjadinya hadis begitu. Kenapa baginda Rasul berkata demikian? Ada ceritanya. Gimana ceritanya? Suatu ketika, kata Imam Syafi'i, baginda Rasul sedang makan bersama para sahabat, sedang menikmati daging onta. Pernah makan onta? Yang pernah ke Mekah mungkin pernah coba. Di sini hadangan Beb yang ada, Beb. Selain sapi sama kambing, hadangan ada. Tapi kita jarang-jarang lah, biasanya orang hulu sungai biasanya ya, yang suka ada. Harganya jauh lebih mahal dibandingkan daging sapi. Paling mahal daging onta. Suatu ketika makanlah baginda Rasul bersama beberapa orang sahabat. Ketika duduk baginda Rasul makan bersama mereka, tiba-tiba nggak kedengeran bunyinya, cuman ada baunya. Ada sahabat yang kentut, tapi nggak ada suaranya, karena gara-gara suara ketahuan posisinya yang mana. Nah ini kalau nggak ada bunyinya, cuman ada baunya, ini saling tuduh satu dengan yang lain. Mulailah satu sahabat memandang sinis kepada teman-temannya yang lain. Jangan-jangan dia. Yang satunya juga begitu. Jangan-jangan dia. Saling curiga satu dengan yang lainnya. Ketika bau itu sudah menyebar, baginda Rasul pindah dari tempat itu. Pindah dari tempat itu. Tak lama kemudian, mereka masih duduk mengelilingi makanan mereka. Baginda Rasul pindah ke masjid dan masuklah waktu zuhur. Ketika masuk waktu zuhur, dalam riwayat waktu isya, ada yang mengatakan waktu zuhur. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Man akala lahmal juzur falyatawadda. Yang habis makan daging onta, wudulah. Bagus teguran. Sehingganya enggak ketahuan siapa yang kentut. Kalau kita yang negor, yang tadi enggak cebok. Sakit hati kita. Tapi baginda Rasul menegurnya bagus, Mas. Rasulullah cara berbicara, Rasulullah cara menegur, Rasulullah cara mengingatkan. Sempurna, luar biasa. Bahkan ajaran ini diajarkan kepada keluarga baginda Rasul. Dulu ada satu orang tua udah, kalau wudu asal-asalan.
Dia wudu, diambil air kemudian dilemparkan ke wajahnya, ditempelengkan ke wajahnya. Bukan kemudian diletakkan pelan-pelan, tidak, ditempelengkan ke wajahnya. Dan dia membasuh mukanya nggak sempurna. Ketika dia punya jenggot nggak terlalu dibasahkan, cuma begini aja. Padahal hukum membasuh jenggot ini di dalam riwayat ada dua. Untuk jenggot yang tebal dan jenggot yang tipis. Kalau yang tipis wajib sampainya air ke bagian kulit. Kalau tebal cukup diusap saja. Yang punya jenggot, yang nggak punya beb, apanya yang diomongkan? Nggak diomongin. Orang tua ini wudu asal-asalan. Dia basuh tangan juga nggak sempurna, nggak sampai sikunya. Bahkan ketika dia membasuh kakinya, itu pun air nggak cukup, kayaknya sedikit banget yang dia pakai. Bukan karena ketiadaan air, tapi karena dia ini nggak sempurna di dalam wudu. Ketahuan sama Al Hasan dan Al Husain, cucu baginda Rasul, yang mereka adalah orang yang dididik oleh kakeknya, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keduanya melihat orang tua itu, mereka tahu cara menegurnya. Bukan main kemudian, kenapa kamu ini wudunya abal-abal begini? Kenapa wudumu asal-asalan begini? Tidak. Keduanya kemudian seolah-olah berkelahi. Si kakek tadi melihat, kenapa kalian kelahi? Tolong damaikan aku dengan saudara. Kenapa? Ia berkata bahwa wudunya jauh lebih baik daripada wudu. Baiklah, aku akan menjadi hakim di antara kalian, kata si kakek tadi, karena merasa dirinya tua. Maka keduanya kemudian wudu. Dilihat wudunya sama persis dan begitu berhati-hati mereka ketika berwudu. Saat itu Al Hasan umurnya 7 tahun dan Al Husain umurnya baru 5 tahun. Wudu sempurna wudu mereka. Maka si kakek tadi berkata dan menangis, akulah wudunya yang salah. Ini cara negor yang baik, apalagi orang tua yang mau kita tegur. Banyak anak muda kemudian kurang ajar negor kepada yang tua, bukan jadi teguran yang baik, malah kemudian menjadi permusuhan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Konon mereka belajar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak akhlak yang ditampilkan oleh baginda Rasul, banyak pelajaran yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk menjadikan baginda Rasul sebagai suri tauladan. Dan beliau adalah contoh yang sempurna, contoh yang tak ada duanya. Maka berkiblat kepada baginda Rasul, menjadikan baginda Rasul sebagai tauladan, ini adalah kewajiban bagi kita. Dan naudzubillah wal iyadzubillah, ketika seseorang menjadikan orang lain sebagai kiblatnya selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah wal iyadzubillah. Maka momen seperti ini biasanya kita kenalkan baginda Rasul. Kita beritahukan tentang baginda Rasul, bagaimana akhlak ibadah dan keilmuan baginda Rasul, semata-mata untuk menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasul, sehingga rasa cinta tadi menggerakkan kita dengan mudah untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah baginda Rasul di dalam rumah tangga kita, bisa menghidupkan sunnah baginda Rasul di dalam pergaulan kita. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah baginda Rasul pada diri sendiri, sehingganya suatu ketika kelak orang yang paling dekat kepada baginda Rasul adalah orang yang paling mirip cara hidupnya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini berguna, semoga ini kemudian menjadi berkah bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, berwasilahkan baginda Rasul, dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita berusaha untuk mengenal baginda Rasul, dan semoga kelak kita juga tak diharamkan untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang bisa saya sampaikan ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.